Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang menyusun productivity workflow yang as simple as possible. Oke, karena biar kita bisa tahu gimana sih nyusun workflow-nya. Nah, jadi ini 4 tahap yang menurut aku paling mudah. Dan ini sumbernya aku dari buku ya guys ya. Dan beberapa sumber lain dari artikel juga dan segala macam yang pada akhirnya aku ngambil kesimpulan kayak gini. Jadi intinya menurut aku pada akhirnya productivity workflow atau productivity system ini perlu kita punya. Kenapa? Karena pada akhirnya otak kita perlu punya satu cara kerja pasti untuk bisa menyelesaikan sesuatu gitu loh. Misalnya gini, misalnya yang paling bisa aku gambarin adalah ketika misalnya kamu di kota baru, di kota baru gitu kan. Nah, di kota baru ini awalnya kamu ngampus nih. Dari kosan ke kampus awalnya bingung-bingung gitu kan. Dari kosan ke kampus awalnya bingung-bingung. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu bahkan udah nggak mikir. Misalnya kayak 1 sampai 3 bulan, kamu udah nggak mikir. Tahu-tahu dari kosan udah nyampe kampus aja, gitu. Pernah ngalamin kayak gitu? Atau misalnya kamu bikin resep baru gitu, nyobain resep makanan baru, resep makanan baru. Sama, awalnya pasti ragu-ragu, awalnya pasti bingung-bingung. Aduh ini potongannya segini bener nggak sih? Atau aduh ini bener nggak sih segini? Aduh ini bener nggak sih segini gitu. Tapi setelah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali coba, kamu bisa nguasain resep itu bahkan tanpa perlu mikir keras gitu. Nah, itu flow kerja otak, guys. Jadi pada dasarnya di awal otak ini bakal nyari gimana cara kerja paling ringkas, paling cepat, paling mudah untuk bisa menyelesaikan sesuatu. Termasuk konteks atau konsep soal produktivitas gitu. Jadi produktivitas ini menurut aku pada akhirnya berawal dari kumpulin kerjaannya kerjaannya dan define hasil akhirnya gitu. Terus sortir yang mana yang dikerjain duluan, yang mana yang belakangan. Terus dikerjain satu-satu dengan yang kemarin udah kita bahas, dirinya kongruen, kerjaannya coherence gitu. Apa itu kongruen, apa itu coherence? Kongruen itu kayak pikiran, perilaku sama yang dirasain atau emosi itu sejalan. Sedangkan coherence adalah komitmen diri kamu, action plan, sama projectnya itu selaras semuanya. Jadi kamu punya satu hal atau satu titik yang perlu kamu selesaiin yang mana dulu, itu bakal enak karena sebelumnya udah disortir gitu. Nah, setelah ini selesai dan pastikan biasanya setelah selesai evaluasi. Ada QC dulu biasanya, ada QC baru evaluasi, baru akhiri
selesai satu cycle. Jadi misalnya gini, kamu pengen bikin mie, maka kamu harus kumpulin nih, bikin mie. Oh, bikin telur deh yang gampang, bikin telur. Maka kamu harus kumpulin apa aja nih kerjaan buat bikin telur dan hasil akhirnya kayak gimana. Hasil akhirnya misalnya bikin telur mata sapi. Maka kamu perlu siapin mangkok buat nyimpen telurnya. Terus telurnya misalnya mau banyak dua biji gitu kan. Terus penyedap rasa, terus pakai sendok gitu. Terus siapin kompor gitu kan. Udah siapin kompor, terus siapin katelnya dan pastiin gasnya nyala dan ada minyak goreng sama apa sih itu teh, serokan. Apa sih serokan tuh namanya? Serokan lah ya. Oh, di Sunda tuh namanya serokan anjing. Kalau itu teh apaan sih? Cukil. Itulah pokoknya yang buat ngebalik-baliknya gitu ya. Heeh. Nah, sortir dulu nih yang mana yang dikerjain duluan, yang mana yang dikerjain belakangan. Nah, ini udah nih kekumpul kan? Langsung kita lanjut sortir dulu yang mana yang dikerjain duluan, yang mana yang belakangan. Dari semua hal ini, pertama adalah telur dulu. Pecahin ke mangkok. Kasih penyedap rasa, aduk pakai sendok. Ini tahap 1. Sortir kerjaannya. Ini belum ngerjain ya, tapi masih sortir. Di pikiran kita tuh kayak, oh oke, berarti telurnya gue pecahin dulu, masukin ke mangkok, terus dikasih penyedap rasa, dikasih sendok. Oke. Terus udah telurnya ready di mangkok, nanti dari sini hasilnya adalah telur di mangkok. Tapi kayaknya sendok ini buat pakein penyedap rasanya. Karena kan kita mau bikin telur mata sapi nih, jadi nanti ada 2 gitu loh matanya. Kayak gitu ya. Telur di mangkok. Ready buat digoreng. Gitu. Terus di sisi lain, kita nyiapin juga nih. Di sini kompor. Kompornya nyalain. Di sini kompor. Terus gasnya nyalain. Simpen katel. Terus pakein minyak goreng. Di sini kompor siap pakai. Setelah telurnya di mangkok, masukin ke sini pakai serokan. Balik, baru kerjain satu-satu. Pertama, kita mecahin dulu telur, simpan di mangkok, kasih setengah sendok penyedap rasa dan biarin gitu kan. Terus setelah itu kompornya siapin. Kompornya, terus gasnya nyalain, simpan katel atau simpan katel dulu gasnya nyalain, terus kasih minyak goreng. Setelah itu siapin serokannya gitu kan. Serokan ini di tahap 3 nih gitu, di tahap 3. Jadi udah ada telur di mangkok, terus di sini kompornya udah siap pakai, dibaliklah baru pakai serokan sampai mateng jadi telur mata sapi. Mata sapi matanya ada 2. Matanya ada 2. Nah, jadi kayak gini nih guys. Kebayang nggak? Jadi pada akhirnya kamu perlu punya sistem sendiri. Ini sistem akun nih gitu. Kamu boleh bikin sendiri, kamu boleh pakai sistem ini yang pada akhirnya nanti otak bakal terbiasa sama flow produktifnya kamu. Flow produktifnya kamu yang nanti itu bakal kebawa ke setiap kerjaan yang bakal kamu kerjain gitu. Tapi balik lagi ke definisi produktifnya kamu apa? Karena nanti reference-nya bakal ke sana gitu. Ketika kamu ngerjain ketika kamu bekerja itu harus 24 jam kali 7, maka produktifnya kamu, productivity workflow kamu bakal mengarahkan kamu untuk kerja selama 24 kali 7. Kalau produktifnya kamu fokus ke cuman kerja aja ke hasil, maka productivity workflow-nya bakal ngarahin ke hasil doang. Nah, balikin nanti ke sana referensinya gitu. Oke? Kebayang nggak sampai sini? Coba apa yang kamu pahami tulisin di komen, kita ngobrol lebih banyak di sana.
Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.